Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar mengikuti perkuliahan daring. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angela Hermanto, Arif Putra Ananda, Dwi Ratih, Farah Fadila, Galih Titisari, dan Hidayani Zidni akan menyampaikan materi berkaitan dengan golongan obat kemoterapi dan mekanisme aksinya. Selamat belajar. Kanker. Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak terkendali sel tubuh tertentu yang berakibat merusak sel dan jaringan tubuh lain, bahkan sering berakhir dengan kematian. Tujuan pengobatan penyakit kanker dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyembuhan atau kuratif, yakni membebaskan penderita dari kanker untuk selamanya, khususnya pada penderita kanker stadium dini. Dan yang kedua adalah meringankan atau paliatif, yakni guna meringankan beban penderita kanker, terutama yang tidak mungkin bisa disembuhkan lagi. Agar pengobatan kanker dapat efektif membunuh sel kanker dan tidak membahayakan pada sel normal, maka pengembangan obat kanker didasarkan pada target aksi pada gen-gen pengatur pertumbuhan atau proliferasi sel kanker, yang terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama antimetabolit, kedua alkylating agent, ketiga microtubule targeting drug, keempat topoisomerase inhibitor, kelima heavy metal compound, keenam miscellaneous agent, dan yang ketujuh endocrine therapy. Golongan obat yang pertama merupakan antimetabolik. Mekanisme kerja obat ini adalah mengganggu sintesis DNA dengan berperan sebagai antagonis kompetitif. Hal ini karena rumus kimia obat ini mirip dengan metabolit tertentu yang penting bagi fisiologi sel, antara lain asam folat, purin, dan pirimidin. Obat antimetabolit terbagi menjadi 3, yaitu antagonis folat, antagonis purin, dan antagonis pirimidin. Contoh dari antagonis folat adalah methotrexate. Salah satu contoh dari antagonis purin merupakan mercaptopurin yang mekanismenya akan dijelaskan berikutnya. 6. Mercaptopurin. 6. Mercaptopurin merupakan suatu agen kemoterapi golongan antimetabolit analog basapurin. Seperti yang dapat kita lihat di sebelah kiri, struktur 6 mercaptopurin memiliki kemiripan dengan basapurin, adenin, dan guanin. Sehingga 6 mercaptopurin dapat berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim antimetabolit. Kompleks enzim antimetabolit ini akan menyebabkan enzim tidak dapat bekerja secara normal. Di dalam tubuh, 6 mercaptopurin berbentuk prodrug inaktif dan akan aktif bekerja pada siklus sel fase S, yang mana pada siklus sel fase S ini terjadi sintesis RNA dan juga DNA. Sifat fisika kimia 6 mercaptopurin diantaranya adalah berwarna kuning, tidak berbau, sensitif terhadap cahaya, dan mudah terjadi oksidasi. Penggunaan 6 mercaptopurin sebagai agen kemoterapi banyak digunakan untuk pengobatan ALL atau akut lymphoblastic leukemia serta akut dan kronik myeloblastik. Dengan dosis yang umum digunakan adalah 2,5 mg per kilogram berat badan dalam dosis tunggal ataupun dosis terbagi. Profil ATME 6 mercaptopurin yang diberikan kepada hewan menunjukkan profil eliminasi dalam bentuk tetap sebanyak 21,4%, terdegradasi menjadi 6 tiouric acid 18,9%, dan anorganik sulfat sebanyak 29,5%. Untuk menjadi aktif, 6-MP akan melewati beberapa jalur metabolisme. Yang pertama, bersama dengan enzim thiopurin metiltransferase, 6-MP akan diubah menjadi 6-metilmercaptopurin atau 6-MEMP. Selain itu,
Enzim thiopurin metiltransferase atau TPMT juga dapat mengubah TIMP menjadi metil TIMP, yang mana dapat berperan sebagai penghambat dalam sintesis purin jalur de novo. Kedua, bersama dengan enzim hipoksantin guanin fosforibosil transferase atau HGPRT, 6-MP dapat diubah menjadi 6-thioinosin monofosfat atau TIMP, yang selanjutnya akan membentuk metabolit aktif yakni 6-thioguanin nukleotid atau 6-TGN, yang berperan dalam proses pembentukan nukleotida palsu. Yang ketiga, bersama dengan enzim santin oksidase, 6-MP akan diubah menjadi thiouric acid yang akan diekskresikan ke luar tubuh. Berikut mekanisme aksi dari 6-MP dalam penggunaannya sebagai agen kemoterapi. Yang pertama, dia digunakan sebagai inhibitor sintesis purin jalur de novo. Secara normal, jalur de novo ditunjukkan pada skema tersebut. Pada sintesis purin, diawali dari adanya ribosa 5-fosfat atau PRPP. Dengan metabolit akan menjadi inosin monofosfat atau IMP. Kemudian IMP akan dikonversi menjadi AMP atau adenosin monofosfat dan juga GMP atau guanosin monofosfat. Masing-masing akan menjadi basa purin, adenin dan juga guanin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan 6-MP akan menghasilkan metabolit aktif yang berupa 6-metil TIMP. 6-metil TIMP ini dia akan menghambat IMP menjadi AMP dan juga GMP, sehingga tidak terbentuk purin dan menjadi toksik terhadap sel. Mekanisme aksi yang kedua adalah dengan pembentukan nukleotida palsu. Konversi 6-MP menjadi thio-IMP dimediasi oleh HGPRT. HGPRT merupakan suatu enzim yang dapat mengubah purin menjadi nukleotida purin agar bisa digunakan kembali untuk menyusun DNA dan RNA. Karena 6-MP merupakan analog basa purin, maka dia harus diubah terlebih dahulu menjadi nukleotida purin menggunakan HGPRT, sehingga dia dapat digunakan kembali sebagai penyusun DNA dan RNA. Seperti pada proses de novo yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil dari metabolit dan juga PRPP akan membentuk inosin monofosfat atau IMP. Akan tetapi, pada kasus ini, 6-MP akan diubah menjadi thio-IMP. Thio-IMP kemudian akan dikonversi menjadi thiosantin monofosfat, kemudian menjadi thio-guanosin monofosfat, guanosin difosfat menjadi thio-guanosin trifosfat atau thio-DGTP. Nah, thio-DGTP ini dia akan masuk ke dalam DNA dan menjadi DNA yang rusak karena mengandung guanilat hasil nukleotida palsu dan menghasilkan RNA dan DNA yang cacat dan menyebabkan toksisitas sel. Nah, ini adalah review dari mekanisme aksi 6-merkaptopurin. Bermula dari ekstrasel, kemudian menembus sel membran, masuk ke dalam sel, untuk diubah menjadi metabolit yang aktif. Bersama dengan TPMT akan diubah menjadi MEMP dan bersama dengan HGPRT akan diubah menjadi TIMP. TIMP akan diubah menjadi TPMT menjadi METIMP. Yang berfungsi sebagai metabolit aktif di sini adalah METIMP dan juga TIMP. METIMP akan menghambat sintesis purin jalur de novo, sedangkan TIMP akan menghambat dengan cara pembentukan nukleotida menjadi DNA dan RNA yang rusak karena mengandung guanilat hasil dari nukleotida palsu. Nah, selanjutnya ada efek samping dari 6-merkaptopurin atau 6-MP. Yang pertama, dia bisa menyebabkan depresi sumsum tulang, kemudian bersifat hepatotoksik, menyebabkan kerusakan mukosa mulut atau stomatitis, dan juga saluran pencernaan, kemudian anemia, granulositopenia, dan trombositopenia, kemudian menyebabkan anoreksia, mual dan muntah, serta menyebabkan ikterus dan peningkatan enzim hati. Antagonis pirimidin.
Salah satu antagonis pirimidin adalah obat 5-fluorourasil. 5-fluorourasil 5-fluorourasil atau yang disingkat 5-FU merupakan agen kemoterapi utama yang digunakan untuk terapi kanker kolon. 5-FU adalah antimetabolit yang bekerja secara antagonis dengan basa pirimidin timin terhadap aktivitas enzim timidilat sintetase. 5-FU merupakan prodrug yang mana metabolisme 5-FU menghasilkan fluoridin 5-trifosfat yang bergabung ke dalam RNA dan mempengaruhi fungsinya, serta fluorodeoksiuridilat yang menghambat replikasi DNA. 5-FU dikonversi menjadi 3 metabolit aktif utama, yaitu yang pertama fluorodeoksiuridin monofosfat atau FDUMP, yang kedua fluorodeoksiuridin trifosfat atau FDUTP, dan yang ketiga fluorouridin trifosfat atau FUTP. Mekanisme aktivasi utama 5-FU adalah konversi menjadi fluorouridin monofosfat atau FUMP secara langsung oleh orotat fosforibosil transferase atau secara tidak langsung via fluorouridin melalui aksi berurutan dari uridin fosforilase dan uridin kinase. FUMP kemudian difosforilasi menjadi fluorouridin difosfat yang dapat juga difosforilasi lebih lanjut menjadi metabolit aktif fluorouridin trifosfat atau FUTP atau dikonversi menjadi fluorodeoksiuridin difosfat atau FDUDP oleh ribonukleotide reduktase. Di sisi lain, FDUDP dapat pula difosforilasi atau didefosforilasi menjadi metabolit aktif masing-masing yaitu FDUTP dan FDUMP. Jalur aktivasi alternatif lainnya melibatkan timidin fosforilase yang mengkatalisis konversi 5-FU menjadi fluorodeoksiuridin atau FUDR yang kemudian difosforilasi lebih lanjut oleh timidin kinase atau TK menjadi timidilat sintetase inhibitor yaitu FDUMP. Ada pula enzim dihidropirimidin dehidrogenase atau DPD yang mengkonversi 5-FU menjadi dihidrofluorourasil yang tidak aktif atau DHFU. DHFU adalah rate limiting step katabolisme 5-FU pada sel normal dan sel tumor, dan proporsi dari pengerusakan menjadi metabolit tidak aktif mencapai 80%. Pada umumnya, 5-FU diadministrasikan secara parenteral. Efek samping dari 5-FU yang ditemukan pada pasien antara lain neutropenia, stomatitis, diare, dan hand foot syndrome. Dibandingkan dengan agen kemoterapi yang lain, 5-FU memiliki selektivitas yang tinggi pada aktivitas enzim timidilase sintetase dan efek samping yang ditemukan relatif lebih ringan. Meskipun demikian, efektivitas 5-FU sebagai agen kemoterapi baru mencapai 15%, sehingga diperlukan pengembangan agen ko-kemoterapi untuk meningkatkan efektivitas terapi dengan 5-FU. Alkylating agents. Alkylating agent bekerja dengan cara menghambat sintesis DNA secara langsung saat proses pembelahan sel pada tahap checkpoint G1 atau S. Golongan ini memiliki 3 mekanisme aksi. Mekanisme pertama yaitu meletakkan gugus alkil pada basa DNA, sehingga DNA akan terfragmentasi dan perlu mekanisme untuk memperbaiki basa yang teralkilasi. Mekanisme kedua yaitu gugus alkil menyebabkan terjadinya cross-linking antar basa guanin pada DNA. Akibatnya, DNA menjadi uncoil, tidak dapat dipisahkan, dan tidak terjadi transkripsi. Kemudian yang terakhir, yaitu mekanisme ketiga, adanya gugus alkil pada DNA menyebabkan mispairing nukleotida, sehingga dapat menyebabkan mutagenesis dan karsinogenesis. Berikut merupakan contoh obat golongan alkylating agents. Namun, golongan ini memiliki efek samping, antara lain menyebabkan toksisitas organ, toksisitas sumsum tulang, toksisitas mukosal, dan toksisitas sistem saraf pusat.
Namun, sel kanker dapat mengalami resistensi terhadap golongan ini, teman-teman. Penyebabnya yaitu antara lain terjadi penurunan transport obat secara aktif antar kompartemen, kemudian terjadi peningkatan konsentrasi materi intraseluler yang bersifat nukleofilik, selanjutnya peningkatan aktivitas jalur perbaikan DNA, dan yang terakhir peningkatan laju metabolisme. Berikut merupakan contoh obat dari golongan alkylating agents. Kemudian berikut merupakan mekanisme alkilasi mikroretamin pada DNA. Dapat dilihat pada layar masing-masing ya teman-teman. Kemudian ini merupakan metabolisme siklofosfamid. Dan berikut merupakan mekanisme dari alkylating agents golongan nitrourea. Golongan obat kemoterapi berikutnya yaitu microtubule targeting drug. Obat terapi dengan menarget mikrotubule terdiri atas dua golongan besar, yaitu vinca-alkaloid dan taksan. Kemudian ada tambahan golongan colchicine. Vinca-alkaloid bekerja dengan cara berikatan dengan beta-tubulin, yang mana menghambat pembentukan benang spindle yang tersusun dari ikatan alfa-tubulin dan beta-tubulin. Ini mencegah terjadinya polimerisasi tubulin. Dan fase ini terjadi pada saat mitosis, tepatnya pada fase M. Kemudian golongan taksan. Taksan akan berikatan dengan beta-tubulin untuk menghambat terjadinya depolimerisasi tubulin. Ini terjadi pada saat mitotic arrest. Yang terakhir ada golongan colchicine. Bekerja dengan cara mengikat protein colchicine pada mikrotubul, sehingga menginduksi depolimerisasi saat mitosis, dan ini terjadi pada saat fase M. Berikut merupakan skema kerja obat dari golongan microtubule targeting drug. Berikut merupakan aplikasi klinik dari obat mikrotubul. Ada vincristine dan vinblastine yang digunakan untuk mengobati leukemia, limfoma, kanker testikular. Lalu ada vinorelbin untuk mengobati kanker paru-paru, dan paclitaxel yang digunakan untuk mengobati kanker paru-paru, kanker ovarium, dan lain sebagainya. Namun, obat mikrotubul ini dapat menyebabkan efek samping, teman-teman. Contohnya, pada golongan alkaloid dapat menyebabkan neurotoksisitas, mielosupresi, leukopenia, dan sindrom hiponatremia. Sedangkan pada golongan taksol, contohnya paclitaxel, dapat menyebabkan toksisitas pada sumsum tulang, neuropati, brakikardia asimptomatik, atau silent ventricular tachycardia. Golongan obat berikutnya adalah topoisomerase inhibitor. Topoisomerase adalah enzim esensial yang terlibat dalam mempertahankan struktur topologi DNA selama replikasi dan transkripsi. Enzim ini membelah untai DNA dan membentuk intermediate, sehingga menghasilkan celah di mana untai DNA bisa lewat, lalu menutup kembali pemutusan untai. Ada dua macam topoisomerase, yaitu topoisomerase 1 dan topoisomerase 2. Topoisomerase 1 menghasilkan pemutusan single strand, contohnya alkaloid dari Camptotheca acuminata. Sedangkan topoisomerase 2 menghasilkan pemutusan double strand, contohnya podofilotoksin. Contoh obat anti kanker yang menarget enzim topoisomerase adalah camptothecin, antrasiklin, dan epipodofilotoksin. Yang pertama akan kita bahas adalah derivat camptothecin. Camptothecin merupakan alkaloid dari tanaman Camptotheca acuminata.
Analog kamtotekin seperti irinotekan dan topotekan disintesis untuk mengurangi toksisitas dan meningkatkan efek terapi dari kamtotekin. Irinotekan dan topotekan menghambat aktivitas enzim topoisomerase 1 melalui metabolit aktifnya, yaitu SN38. Topoisomerase 1 menstabilkan pemutusan DNA single strand dan menghambat penutupan kembali untaian. Selanjutnya kita akan membahas etoposit dan teniposit. Etoposit dan teniposit adalah derivat podofilotoksin semisintetik yang mengikat tubulin dan menghalangi pembentukan mikrotubulus. Etoposit dan teniposit juga menghancurkan sel tumor dengan menyebabkan pemutusan untai dengan menginhibisi topoisomerase 2. Obat ini cell cycle phase spesifik dan menangkap sel pada fase S atau awal G2, sehingga aktivitas obat akan lebih baik apabila dikonsumsi dengan dosis terbagi dibandingkan satu dosis tinggi. Bagian terakhir dari topoisomerase inhibitor adalah derivat antrasena. Obat dari golongan ini yang paling dikenal adalah doxorubicin dengan nama dagang adriamycin. Selain doxorubicin, yang termasuk golongan ini adalah daunorubicin, idarubicin, epirubicin, dan mitosantron. Selain mitosantron, semua obat merupakan antrasiklin dengan kompleks cincin yang menempel dengan aglikon atau gugus gula. Cincin kompleks ini merupakan suatu kromofor. Sedangkan mitosantron merupakan antrasendion tanpa menempel dengan gugus gula pada kompleks cincin antrasennya. Yang pertama akan kita bahas merupakan doxorubicin. Mekanisme utamanya merupakan inhibitor topoisomerase 2 yang menyebabkan pemutusan DNA. Selain itu, gugus planar pada kompleks cincin antrasen dapat berinterkalasi dengan DNA, menyebabkan perubahan struktur yang dapat mengganggu sintesis DNA dan RNA. Sel manusia memiliki pertahanan terhadap kerusakan radikal oksigen dalam bentuk enzim yang mampu mengubah radikal menjadi senyawa yang kurang reaktif atau memperbaiki kerusakan DNA. Perbedaan distribusi enzim ini dapat menyebabkan kardiotoksisitas antrasiklin. Misalnya, otot jantung memiliki jumlah enzim defensif yang rendah dan enzim pengaktif antrasiklin yang tinggi. Pembentukan oksigen bebas radikal menjadi penyebab kerusakan jantung dan cedera ekstravasasi, tapi bukan mekanisme utama pembunuhan sel tumor. Resistensi antrasiklin biasanya dari resisten multidrug yang bergantung pada PGP, sehingga antrasiklin dipompa keluar dari sel tumor. Aktivitas topoisomerase 2 yang berubah dapat berkontribusi pada perkembangan resistensi. Berikutnya ada mitosantron. Antrasendion mitosantron disintesis untuk mengembangkan agen antitumor yang sebanding dengan doxorubicin tapi lebih aman. Mitosantron merupakan penghambat topoisomerase 2 interkalasi, tapi potensi dalam membentuk radikal bebas lebih kecil daripada antrasiklin, sehingga mengurangi risiko toksisitas jantung dan ulcerasi setelah ekstravasasi. Golongan berikutnya merupakan heavy metal compound, yaitu derivat platinum. Derivat platinum merupakan agen anti-kanker yang sangat berguna dalam pengobatan kanker, sehingga mendapat pengakuan aktivitas sitotoksik cisplatin. Karboplatin adalah analog struktural cisplatin, di mana klorida dari senyawa induk diganti gugus karboksi siklobutan. Oksaliplatin merupakan senyawa organoplatinum, di mana platinum dikompleks dengan ligan oksalat sebagai leaving group menjadi diaminosikloheksan. Spektrum aktivitas berbeda dari senyawa platinum lain dan mencakup aktivitas penting melawan kanker kolorektal. Sitotoksisitas bergantung pada ikatan platinum dengan DNA dan pembentukan intrastrand close link atau ADAX antara guanin berdekatan. Bentuk sitotoksik cisplatin adalah aquated species, di mana gugus hidroksil atau molekul air menggantikan dua kelompok klorida. Reaksi ini mudah terjadi dalam konsentrasi rendah klorida seperti di dalam sel, sehingga menghasilkan senyawa bermuatan positif yang dapat berinteraksi dengan DNA. Aquated species bertanggung jawab atas efikasi dan toksisitas cisplatin. Karboplatin juga mengalami akuasi, tetapi lebih lambat.
oksaliplatin menjadi aktif ketika ligan oksalat dipindahkan dalam runutan fisiologis. Berikut merupakan reaksi yang terjadi. Cisplatin adalah agen kanker yang sangat toksik, yang dapat menyebabkan nefrotoksisitas, ototoksisitas, neuropati perifer, emesis, dan anemia. Tetapi, efikasi cisplatin sangat signifikan, sehingga walau toksik masih dipertahankan, tapi dilakukan pencegahan dengan tindakan suportif yang agresif. Sebaliknya, pemberian karboplatin dibatasi oleh toksisitas hematologi. Karboplatin juga berpotensi untuk menyebabkan kerusakan ginjal, neuropati perifer, ototoksisitas, dan mual muntah, tapi lebih sedikit dibanding cisplatin. Oksaliplatin bukan nefrotoksik atau ototoksik, cukup emetogenik, tapi dapat menyebabkan neuropati perifer. Semua turunan platinum berpotensi menyebabkan hipersensitivitas, termasuk anafilaksis. Golongan obat kemoterapi berikutnya yaitu miscellaneous agent. Agen ini akan menghambat pembelahan sel dengan mekanisme yang tidak tercakup dalam kategori yang tercantum di atas. Contohnya, yang pertama tipe agen substitute urea. Hidroksiurea akan menghambat enzim ribonukleosid difosfat reduktase yang mengkatalisasi konversi ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida yang merupakan bahan utama pembentuk DNA. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati penyakit leukemia, polisitemia vera, dan trombositosis. Yang kedua, tipe agen protein tirosin inhibitor. Contoh obatnya nilotinib. Nilotinib bekerja dengan cara menghambat secara kompetitif pada sisi ikatan ATP dalam ABL kinase untuk memperlambat proses konformasi yang menyebabkan penghambatan fosforilasi tirosin yang terlibat dalam transduksi sinyal breakpoint cluster region atau BCR-ABL. Yang ketiga, tipe agen differentiating agent. Terapi diferensiasi didasarkan pada konsep bahwa neoplasma adalah gangguan diferensiasi. Menanggapi induksi diferensiasi, sel-sel tumor dapat kembali ke sel normal atau hampir normal, sehingga mengubah fenotip ganas mereka dan akhirnya mengurangi beban tumor atau menyembuhkan penyakit ganas tanpa merusak sel normal. Contoh dari agen ini antara lain tretionin, asam L-transtretinoat, arsenik trioksida, dan lain sebagainya. Berikutnya, tipe agen proteasome inhibitor. Salah satu hipotesis awal yang mendorong studi agen ini adalah mereka dapat menghambat pensignalan NF-κB dengan menghalangi degradasi inhibitor NF-κB-IkB sehingga mencegah translokasi NF-κB. Contoh obatnya yaitu bortezomib. Kemudian contoh agen yang lain antara lain ada biological response modifier yaitu interferon alfa dan interleukin 2 dan imunomodulator, contoh obatnya yaitu thalidomid dan lain sebagainya. Obat kemoterapi yang terakhir yaitu endokrin terapi. Golongan obat ini pada umumnya adalah obat-obatan hormonal yang dapat mempengaruhi produksi normal hormon pada pria dan wanita. Mekanisme kerja obat ini yaitu dengan cara mencegah sel kanker menggunakan hormon untuk tumbuh dan berkembang atau dengan mencegah tubuh untuk menghasilkan hormon. Nah, berikut merupakan contoh dari terapi hormon. Ada antiestrogen, ada adrenokortikal supresan,
kortikosteroid, aromatase inhibitor, progestin, estrogen, dan anti-androgen. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.